Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat umur dan nikmat sehat ini, alhamdulillah, kita dapat mempergunakannya untuk beribadah dan beramal salih. Kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan langkah kaki kita, ringankan kaki kita untuk kita berjalan dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dimudahkannya Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir di rumahnya, untuk kita hadir di majelis ilmu, maka ini adalah menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan banyak kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya kebaikan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya faqih dalam urusan agama. Faqih dalam urusan agama tidaklah diperoleh kecuali kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Faqih di dalam urusan agama tidaklah diperoleh kecuali kita mendengarkan kajian-kajian. Faqih di dalam agama tidaklah diperoleh kecuali dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa dimudahkan setiap urusan kita, yang senantiasa diberikan umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang barokah, umur yang kita isi dengan ibadah dan juga amal salih. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, yang dimana pada pertemuan yang lalu ya kita kajian tema khusus ya, yaitu yang berkaitan dengan sesajen. Sehingga pada malam hari ini kita akan kembali pada kajian tafsir kita, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 246. Namun sebelum mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Kita melanjutkan kajian tafsir kita. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal ya, bahwa malam hari ini kita akan masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 246 dan insya Allah sampai dengan ayat 252. Dan ini adalah menjadi akhir dari juz kedua di dalam surat Al-Baqarah. Karena nanti setelah ayat 252 kita akan masuk ayat 253. Nah, ini masuk juz ketiga. Ya, tanpa terasa ya kita sudah hampir menyelesaikan juz 2 dan kita berada di penghujung dari ayat di akhir juz kedua. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian malam hari ini kita akan banyak bercerita, kita akan banyak membahas tentang kisah yang terjadi di zaman Bani Israel, terutama nanti tentang kisah peperangan antara Tolut dan Jalut ya, kisah peperangan antara Tolut dan Jalut. Nah, insya Allah nanti kita akan kaji pada malam ini, nanti hingga akhirnya nanti Jalut akan dikalahkan oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, dan Nabi Dawud bagian dari pasukannya Tolut nanti. Silakan yang sudah baca Quran bisa dibuka Qurannya, ayat 246. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara. Alam tara, tidakkah kau melihat? Di ayat ini hampir sama dengan ayat sebelumnya, yaitu alam tara ilal ladzina kharaju. Alam tara, taro di sini artinya melihat, tidak dengan panca mata indera. Kenapa? Karena peristiwa ini terjadi di jauh masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Bahkan kisah ini terjadi di jauh masa sebelum Nabi Isa, ya, sebelum Nabi Dawud, di zaman Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Jadi kisah ini kisah yang sangat lama sekali. Maka kalau disebut taro di sini adalah melihat secara langsung, maka ini tidak termasuk. Maka apa yang dimaksud dengan alam taro dalam ayat ini? Nah, taro di sini adalah memperhatikan. Tidakkah kau memperhatikan? Tidakkah kau memperhatikan? Alam taro ilal malai. Tidakkah kau perhatikan ya apa yang terjadi pada mala? Mala ini berasal dari kata amla'a yumli'u, mala li'annahu mala'ad dunya. Ini penguasa-penguasa yang ditafsirkan dalam Ibnu Katsir. Mala di sini adalah para penguasa dari Bani Israel atau pemuka, kibar qaum, yaitu petinggi-petinggi dari kaum-kaumnya Bani Israel. Alam tara ilal mala, tidakkah kau memperhatikan apa yang terjadi pada pemuka kaum dari Bani Israel mim ba'di Musa, yaitu setelah meninggalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, setelah zaman Nabi Musa. Nah, ini disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa kana fi dzalika zaman Dawud. Ini terjadi pada zaman Nabi Dawud alaihi salam. Wa qad kana baina Dawud wa Musa ma yunifu an alfi sanah. Dan jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Dawud itu jaraknya 1000 tahun. Jadi rentang waktu yang sangat lama sekali.
Ya, jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Daud berapa tadi? 1000 tahun. Maka peristiwa ini terjadi setelah meninggalnya Nabi Musa di zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Idz qalu, ingatlah ketika mereka berkata, siapa mereka di sini tadi? Pemuka dari Bani Israel. Idz qalu li nabiyyihim, ingatlah ketika mereka berkata kepada li nabiyyin lahum, kepada nabi mereka. Siapa nabi di sini? Wallahu a'lam, tidak disebutkan secara detail nama nabi dalam ayat ini. Karena untuk menyebutkan nama ini kurang penting. Yang terpenting adalah hikmah yang dapat kita petik atau diambil dari kisah ini. Jadi siapapun nabinya, sebagian ada yang mengatakan nabinya bernama Sam'un, sebagian ada yang mengatakan nabinya bernama Syamwil. Kalau dalam bahasa Ibrani Samuel. Jadi sebagian mengatakan Syam'un, sebagian mengatakan Syamwil. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, tidak disebutkan secara khusus siapa nabi yang disebutkan dalam ayat ini. Artinya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu nama nabi tersebut. Idz qalu linabiyyin lahum, ketika para pemuka dari Bani Israel berkata kepada salah seorang dari nabi mereka. Dan kita tahu bahwasanya Bani Israel ini adalah bangsa yang memiliki nabi terbanyak. Ya. Bayangkan dari zaman Nabi Musa alaihi wassalam sampai Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu nabi terakhir dari Bani Israel. Jadi dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa. Dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Daud saja sudah 1000 tahun. Nah, dari zaman Nabi Daud, Nabi Isa, wallahu a'lam, itu rentang waktu yang sangat lama sekali. Jadi Bani Israel ini adalah bangsa yang Allah karuniai banyak sekali keutamaan, dan termasuk keutamaan dari Bani Israel, Allah utus banyak dari para nabi-nabinya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi udhkurullaha udhkuru ni'matallah alaikum. Wahai Bani Israel, ya, ingatlah betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi saat itu Bani Israel adalah bangsa yang terpilih. Ya, Bani Israel adalah bangsa yang terpilih. Saat itu banyak sekali bangsa-bangsa, suku-suku, dan Allah memilih Bani Israel sebagai bangsa yang pilihan. Makanya Allah banyak sekali kasih nikmat kepada mereka, berawal dari dimana Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel diperintahkan Allah, ya, dan Allah menunjukkan, ya, kemahakuasaannya dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan dengan izin Allah. Nah, ini yang lewat pengikutnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Dulu kita pernah kaji siapakah Bani Israel, masih ingat Bapak Ibu? Bani Israel adalah Bani, anak keturunan Israel, anak keturunannya Israel. Dan Israel tidak lain adalah nama dari Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Israel ini berasal dari bahasa Ibrani. Isra artinya abdun, hamba. Il artinya ilah, yaitu Tuhan. Sehingga artinya Israel adalah hambanya Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab artinya adalah Abdullah. Nah, ini artinya Israel. Bani Israel adalah mereka anak keturunannya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam.
di mana Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dalam buku sejarah tercatat ya, disebutkan beliau punya 12 anak. Jadi Nabi Yakub punya 12 anak dari 2 istri dan 2 budak. Jadi istrinya Nabi Yakub ada 2, budaknya 2. Dari istri beliau yang bernama Rahil, jadi Nabi Yakub punya istri yang pertama namanya Rahil, maka lahir 2 anak yang bernama Yusuf, yaitu Nabi Yusuf, dan yang kedua namanya Bunyamin ya. Yang pertama Yusuf, yang kedua Bunyamin. Ini dari istri Nabi Yakub yang bernama Rahil. Adapun dari istri Nabi Yakub yang satunya lagi, istrinya namanya Laya. Jadi Nabi Yakub istrinya 2, yang pertama Rahil, yang satu namanya Laya. Dari Rahil punya 2 anak tadi ya, Nabi Yusuf dan Binyamin. Nah, dari istri beliau yang bernama Laya ini punya anak 6. Silakan dicatat ya. Yang pertama namanya Rubil, kedua namanya Syam'un, ketiga namanya Lawi, keempat namanya Yahuza, kelima namanya Isakhar, dan yang keenam namanya Zabilun. Ini nama anak dari Nabi Yakub dari istri beliau yang bernama Laya. Jadi 6. Ada Rubil, Syam'un, Lavi, Yahuza, Isakhar, dan Zabilun. Berarti 6 tambah 2 berapa? 8. Kemudian Nabi Yakub tadi punya istri namanya Rahil. Nah, Rahil ini punya budak. Nah, dari budaknya Rahil lahirlah 2 anak. Wallahu alam nama budaknya namanya siapa tidak disebutkan ya. Yang terpenting dari budaknya Rahil itu Nabi Yakub juga punya 2 anak. Yang pertama namanya Dan, D-A-A-N, Danun. Yang kedua namanya Naftali. Nah, ini nama ini masyhur juga, Naftali. Seringkali nama ini dipakai oleh orang-orang Yahudi. Naftali ya, kemudian Zabilun, Rahil, Laya. Jadi dari budaknya Rahil lahirlah 2 anak. Yang pertama namanya Dan, yang kedua namanya Naftali. Berarti 8 tambah 2 berapa? 10. Nah, dari istri beliau yang bernama Laya lahir juga 2 anak. Jadi dari budak istri beliau yang bernama Laya, jadi Laya punya budak, wallahu alam juga nama budaknya siapa, itu lahir 2 anak. Yang pertama Jad, J-A-A-D, Jadun. Yang kedua namanya Ashir, Ashir. Berarti 10 tambah 2 berapa? 12. Nah, ini adalah Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salatu wasallam, dan semuanya orang-orang yang soleh ya, semuanya orang-orang yang soleh. Dan ini juga nanti disebutkan di surat yang lain, surat Yusuf. Allah sebutkan surat Yusuf itu inna ahsanal qasas ya, sebaik-baik seindah-indahnya kisah, itu surat Yusuf. Nanti panjenengan bisa membaca surat Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini putra dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, dari istri beliau yang bernama Rahil. Nah, kita balik kembali. Idz qalu linabiyihim, ingatlah ketika Bani Israel, jadi anak-anaknya Nabi Yakub tadi ya, dari keturunan dari Nabi Yakub, qalu linabiyyin lahum, berkata kepada salah seorang nabi dari mereka, ib'ats lana malikan, wahai nabi, ib'ats lana malikan, pilihlah untuk kami malikan, seorang raja.
pilihlah untuk kami seorang raja. Sebelumnya yang memimpin siapa? Nabi Musa. Nabi Musa meninggal dunia, maka saat itu nabi-nabi tidak menjadi tidak ada yang mengikuti saat itu, sehingga yang memimpin saat itu adalah Malik, yaitu para raja-raja. Dan ketika raja-raja itu tidak sesuai dengan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan ya kaum yang akan mengalahkan mereka. Jadi ini adalah konsekuensi bagi raja-raja yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan datang kaum yang akan mengalahkan raja tersebut. Maka mereka, Bani Israel ini berkata kepada Nabi, pilihlah untuk kami ya seorang raja, yang nantinya raja itulah yang akan memimpin kami. Nuqatil fi sabilillah, di mana raja itulah yang nantinya akan menjadi pemimpin kami untuk kami berperang di jalan Allah. Berperang melawan siapa? Berperang kepada mereka-mereka yang menyerang Bani Israel. Nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Nah, ini nabi yang mereka mintai ini, sebenarnya nabi ini tahu bahwa mereka itu tidak punya kemampuan dalam hal berperang, karena kalau mereka berperang mereka akan kalah. Dan nabi ini juga tahu bahwa mereka lemah sekali. Maka nabi itu mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Apakah ketika nanti diwajibkan perang kalian nggak akan berperang? Mesti. Aku yakin kalau diwajibkan berperang kalian nggak akan berperang. Maka ayat ini juga sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh seorang itu meminta sesuatu di luar dari batas kemampuannya. Kalau memang nggak mampu, jangan meminta. Orang kalau tidak mampu untuk memenuhi nazar, maka jangan ia bernazar. Karena kalau sudah ditetapkan nazar, maka hukumnya wajib. Jadi kalau nggak mampu, nggak usah bernazar. Nanti nak sukses aku arep poso Daud, sehari puasa sehari enggak. Oh ternyata setelah dia kaya, sukses, punya duit banyak, nggak kuat puasa. Maka kalau dia nazar, maka dia berdosa kalau tidak memenuhi nazarnya. Karena nazar itu hukumnya wajib. Maka tidak boleh seorang meminta sesuatu di luar dari batas kemampuannya. Dan Nabi ini tahu bahwa Bani Israel ini tidak ahli dalam berperang. Hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Mungkin kalau diwajibkan berperang atas kalian, kalian tidak akan ikut berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana mungkin kami nggak akan berperang? Artinya mereka meyakinkan nabinya bahwa kami akan berperang. Nggak mungkin lah kami nggak berperang. Waqad ukhrijna ya. Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami nggak akan berperang? Lah mereka itu musuh ya, para musuh itu ukhrijnya, mereka telah mengusir kami min diyarina, dari tanah kami, dari tempat tinggal kami, wa abnaina, dan telah menawan anak-anak kami. Jadi ini mati-matian. Jadi tujuan perperangan mereka tidak lain adalah untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin kami nggak ikut berperang? Sementara musuh-musuh kami mereka telah mengusir kami, dan mereka telah menahan anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw. Nah, inilah wataknya dari Bani Israel. Jadi mereka meminta sesuatu, setelah dikabulkan Allah, ternyata mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini watak dari Bani Israel. Dan kemarin kita sudah banyak kaji tentang kisah-kisah Bani Israel ketika mereka bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu Allah berikan apa? Manna wa salwa, makanan dan minuman yang tanpa mereka harus mengambil berusaha untuk mendapatkannya, tiba-tiba ada. Tapi ketika diberikan manna wa salwa, bukannya mereka bersyukur kepada Allah, tapi apa? Mereka minta gandum, minta basol, minta bawang dan lain sebagainya. Allah berikan keselamatan dari kejaran Fir'aun. Setelah mereka selamat dari Fir'aun, bukannya mereka semakin dekat dengan Allah, tapi kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini watak-watak dari Bani Israel, tidak bersyukur kepada Allah. Ketika permintaan mereka dikabulkan, falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan atas mereka berperang, tawallau, bukannya mereka menyambut perintah itu, tapi apa? Tawallau, mereka berpaling. Artinya mereka nggak mau berperang. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Dan mereka minta untuk apa? Ditunjuk seorang raja, sehingga nanti raja itulah yang memimpin perang. Dan mereka meminta untuk diizinkan berperang. Tatkala diizinkan berperang, apa tadi? Mereka tidak mau berperang. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang ikut berperang. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya bidzalimin, atas apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Nah, di ayat yang selanjutnya, ayat 247 disebutkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkata kepada mereka nabinya, ya, nabi mereka berkata kepada mereka, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Jadi tadi mereka minta apa? Ada raja. Maka nabi ini berkata kepada Bani Israel, innallaha ba'atsa lakum taluta malika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban. Innallaha ba'atsa lakum taluta malika, Allah telah mengutus untuk kalian taluta malika, yaitu Talut yang akan menjadi seorang raja. Allah akan memilih Talut menjadi seorang raja untuk kalian. Maka mereka mengatakan, qalu anna yaqulu lahul mulk alaina, bagaimana bisa Talut menjadi raja untuk kami? Nah, ini watak lagi dari Bani Israel. Jadi ketika mereka meminta raja, Allah sudah jawab, Allah memilih Talut menjadi raja. Bukannya mereka menerima, mereka sami'na wa ata'na, tapi justru mereka membantah dan mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana bisa Talut menjadi raja untuk kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki, sedangkan kami yang lebih berhak, sedangkan kamilah yang lebih berhak untuk menjadi raja. Jadi anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama itu kalangan muluk dari para raja-raja. Kubu yang satunya adalah minal anbiya, dari para nabi nanti. Nah, yang dari muluk salah satunya yang bernama Yahuda bin Yakub alaihi salatu wassalam. Sedangkan dari para nabi adalah Lawi bin Yakub alaihi salatu wassalam. Nah, Talut ini tidak berasal dari keturunan Bani Israel yang dari kubu-kubu raja, dan tidak juga dari keturunan nabi. Maka mereka protes, anna yakunu lahul mulk wa nahnu ahaqqu bil mulki,
Bagaimana mungkin Talut bisa menjadi raja untuk kami, sedangkan kamilah yang berhak, artinya dari kamilah yang berhak untuk menjadi raja. Wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dan juga Talut ini bukan orang yang kaya gitu. Artinya bagi mereka raja itu juga harus kaya. Jadi Talut ini nggak kaya, tidak dari keturunan raja-raja, tidak dari keturunan nabi-nabi. Bagaimana bisa memimpin kami? Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia bukan orang kaya. Qala innallaha astafahu alaikum. Maka Nabi menjawab, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah lah istafahu alaikum, Allah yang memilih untuk kalian. Jadi yang memilih ini bukan manusia ya. Yang memilih bukan manusia, tapi yang memilih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memilih, sudah pasti yang terbaik. Tapi ternyata mereka apa? Tidak terima, tidak bersyukur dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qala innallaha astafahu alaikum, Allah telah memilih Talut untuk kalian. Ayo taati. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan, keutamaan kepada Talut, bahwa Talut ini bastatan fil ilmi wal jismi. Talut ini punya dua kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan ilmu, dan yang kedua adalah kelebihan jism, tubuh yang kuat, yang kekal. Nah, jadi Allah berikan Talut kelebihan, dan kelebihan itu bukan kelebihan harta, tapi dia punya kelebihan, yaitu berupa apa? Keilmuan. Wallahu a'lam. Ilmu ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ilmu di sini adalah ilmu dalam urusan berperang, karena mereka tadi meminta apa? Raja untuk memimpin perang. Ini pendapat pertama mengatakan bastatan fil ilmi di sini adalah ilmu dalam berperang, taktik berperang. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bastatan fil ilmi di sini adalah ilmu dalam urusan yang lebih luas dari itu. Ilmu berperang, ilmu berpolitik, ilmu agama, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ilmu apa? Yang terpenting adalah Talut ini punya kelebihan di antara dari mereka, yaitu kelebihan ilmu. Fil ilmi wal jism, dan juga Allah berikan apa? Kekuatan di dalam tubuhnya Talut. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaannya, Allah memberikan kerajaannya man yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qul, katakan, lillahumma malikal mulk, katakanlah bahwa saya Allah Subhanahu wa ta'ala malikal mulk, raja di atas raja. Jadi kalau di dunia ini banyak raja, nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala malikal mulki, raja di atas raja. Allah rajanya di dunia, dan Allah juga rajanya di akhirat. Qulillah lahumal mulki tu'til mulka man tasha, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan, kepimpinan,
man tasya, kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mengambil kekuasaan itu dengan apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu pemberi kekuasaan dan yang mencabut kekuasaan. Jadi jangan merasa hebat kalau menjadi penguasa. Jangan merasa hebat kalau dia terpilih menjadi penguasa atau pemimpin. Karena itu haknya Allah, Allah bisa memberi dan suatu saat Allah bisa ngambil lagi. Jadi manusia hanya dipinjami kekuasaan. Hanya dipinjami apa? Kekuasaan. Jadi pemilik kekuasaan penuh adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Malikal Mulki, raja di atas raja. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah tudhillu man tasya. Allah itu yang menghinakan. Allah sangat mampu dan mudah sekali untuk menghinakan orang-orang yang telah dikehendaki Allah. Gampang sekali kalau Allah ingin buat orang ini hina. Allah bikin orang ini lemah, sangat mudah bagi Allah. Wa tu'izzu man tasya, dan Allah juga memberikan kekuatan, menguatkan kepada orang-orang yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa hebat kalau kita diberikan kekuatan Allah, karena sesungguhnya kekuatan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri dan suatu saat Allah akan ambil kembali itu kekuatan. Ketika orang itu kuat, suatu saat dia akan mengalami fase kelemahan. Dia akan lemah, nggak berdaya. Sehebat apapun orang, sekuasa apapun orang, ya kan? Presiden Amerika, presiden Rusia, artinya negara-negara yang terkuat di dunia ini, mereka memiliki presiden yang kuat, tentara yang kuat. Sekuat-kuatnya tentara, maka suatu saat akan mudah bagi Allah untuk melemahkan. Wallahu yu'ti mulkahu man tasya. Allah berikan apa? Kekuasaan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha wasi', maha luas. Nah, wasi' di sini adalah termasuk di antara ismun min asma'illah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama Allah itu dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, nama-nama Allah Al-Jamil, Al-Jamal, yang berkaitan dengan keindahan-keindahan. Jadi ketika kita mendengar nama Allah ini, kita merasa tenang. Salah satunya adalah Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Pengasih, Pemurah. Ini tenang ketika orang mendengar nama-nama Allah. Kemudian kategori yang kedua, nama-nama Allah Al-Jalal, yaitu yang menunjukkan tentang kekuasaan, keagungan Allah. Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin, apalagi Al-Mutakabbir. Nah, ini menunjukkan tentang apa? Kemahakuasaannya Allah SWT, kekuatan Allah. Kemudian kategori yang ketiga adalah asma Allah dalam hal rububiyah. Nama-nama Allah dalam hal rububiyah. Kalau kita masih ingat kemarin kita ngaji kitab Minhajul Muslim, nah, itu disebutkan nama-nama Allah dalam hal rububiyah. Ar-Rabb, Allah yang maha pengatur, pemusnah, Allah yang maha pemasok segala kebutuhan manusia. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Kemudian yang terakhir kategori asma al-ilahiyah, ar-rububiyah al-ilahiyah, tentang apa? Peribadahan kepada Allah. Allah dialah Ar-Rabb. Kemudian nama lain dari Allah ya Allah. Allah itu nama lain, nama tersendiri. Ilah, Tuhan. Nah, ini adalah asma Allah. Nah, wasi'un, nah, ini artinya mencakup segala apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wasi'un liqudrati, maha luas kekuasaan Allah. Wasi'un alim, maha luas pengetahuan Allah.
Maha luas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasi di sini adalah ismun jami' kalau para ulama menyebut. Wasi di sini adalah nama yang terkumpul segala sifat dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, alim dan Maha mengetahui. Nah, kita lanjutkan. Wa qala lahum nabiyyuhum, maka berkatalah kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya di antara tanda-tanda mukjizat. Jadi tanda-tandanya apa? Allah itu memilih Talut sebagai malik, sebagai raja. Apa? Ada nggak tanda-tandanya? Maka dalam ayat 248 disebutkan inna ayata mulkihi, sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan yang Allah akan berikan kepada Talut itu mukjizatnya an ya'tiyakum tabut, an ya'tiyakum at-tabut, maka akan datang kepada kalian at-tabut. Tabut ini artinya apa? Kotak. Kotak ini biasanya ya, Bani Israel, kotak ini diletakkan di depan para pasukan sebelum mereka bertempur. Itu biasanya seperti itu. Nah, suatu saat kotak ini hilang. Entah siapa yang mengambil, siapa yang mencuri. Suatu saat kotak ini hilang. Dan mereka sangat menanti-nanti kapan datangnya, kapan ditemukannya ini tabut. Maka Allah katakan inna ayata mulkihi an ya'tiyahum at-tabut, nanti akan datang kembali tabut yang kalian tahu itu tabutnya. Fihi sakinatun mir rabbikum. Nah, ketika datang itu tabut, fihi sakinatun, maka tabut itu di dalamnya membawa ketenangan, maka membuat orang merasa tenang. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Nah, di dalam tabut itu ada bekas atau peninggalan-peninggalan warisan dari apa yang ditinggalkan Musa wa Harun. Apa isi dari tabut? Sebagian para ulama menyebut isi dari tabut itu adalah tongkatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebagian ada yang mengatakan isinya tabut itu adalah alwah, yaitu papan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ada kisah ketika saat itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Masih ingat ya? Nah, saat itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu itu tertulis di atas alwah, di atas batu, yang disitulah isi dari kitab-kitab Taurat. Ini namanya alwah. Maka wallahu alam isinya kalau nggak salah ada 12 perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala alwah atau papan yang terbuat dari batu itu ya didapatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Musa kembali kepada kaumnya, ternyata saat itu Nabi Musa mendapati kaumnya sudah menyembah patung sapi. Nah, maka Nabi Musa jatuhkan itu alwah sehingga alwah itu hancur berkeping-keping. Maka untuk menunjukkan bukti tanda kekuasaan Allah, untuk menunjukkan bahwa Talut ini adalah raja pilihan Allah, tanda kekuasaannya adalah nanti di dalam tabut itu ada alwah. Jadi bekas hancuran-hancuran dari papan batu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, ini tanda kekuasaan Allah. Tahmiluhul malaikah, dan di mana tabut ini dibawa oleh para malaikat. Jadi yang membawa tabut ini bukan manusia tapi malaikat. Allah alam, mungkin tabut itu terbang karena malaikat kan tidak nampak. Maka mereka melihat dengan kasat mata. Jadi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ja'atil malaikah,
Kata Ibnu Abbas, ja'atil malaikah tahmilut tabut. Maka datang para malaikat tahmilut tabut, di mana malaikat ini membawa tabut bainas sama'i wal ard. Jadi dibawa itu tabut. Hatta wada'athu baina yaday Talut. Maka tatkala sampai di bumi, maka tabut itu tiba-tiba ada atau berada di tangan Talut yang telah dipilih Allah sebagai raja. Nah, ini tanda kekuasaan Allah, dan ini tanda bahwa Allah ridho terhadap Talut. Inna fi dzalika laayatil lakum in kuntum mu'minin. Dan situlah ada ayat tanda kekuasaan Allah lakum untuk kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian mengimani. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi. Itu adalah untuk meyakinkan bahwa ini adalah seorang nabi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda, yang dimana tanda ini tidaklah terjadi kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap seseorang. Dan termasuk tanda bahwasanya Allah ridha kepada Talut, Allah memilih Talut sebagai raja, di antaranya adalah datang tabut yang di dalamnya ada ketenangan dan ada peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu adalah tanda kekuasaan Allah untuk kalian wahai Bani Israel, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, ini kisah peperangan yang terjadi antara Talut dan Jalut. Ayat 249. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma fasala Talut bil junud. Maka tatkala Talut keluar dari daerah bersama para pasukannya untuk berperang, maka Talut berkata kepada para pasukannya, innallaha mubtaliikum binahar. Wahai para pasukan, pasukanku, innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan nahar. Nahar ini adalah sebuah tempat ma baina Urdun wa Filistin, tempat antara negara Yordan dengan Palestina. Ini ada sebuah tempat namanya Nahar, dan terkenal tempat itu ada sungai. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Di situ ada sungai Nahrun Asy-Syari'ah, namanya Sungai Asy-Syari'ah. Jadi innallaha mubtaliikum binnahar. Wahai pasukanku, Allah menguji kalian dengan nahar, dengan peristiwa yang akan terjadi di nahar. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang nanti minum air dari sungai di nahar, falaysa minni, maka dia tidak akan menjadi pasukanku. Jadi Jadi Talut ingin menguji loyalitas pasukannya, dan memang pasukan itu harus diuji loyal atau enggak, taat atau enggak. Allah mubtaliikum binnahar. Jadi Allah akan menguji kalian dengan nahar. Allah menyampaikan perintah, faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang nanti minum dari air sungai tersebut, laisa minni, dia enggak jadi pasukanku. Disebutkan dalam riwayat, pasukannya saat itu jumlahnya 80.000 pasukan. Sebagian dikatakan 120.000 pasukan. Ini pasukan Talut. Ada berapa? 80.000 atau 120.000. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka siapa yang minum air dari sungai tersebut, dia bukan pasukan. Berkurang. Ternyata banyak pasukannya yang minum air tersebut.
Dari 80.000 menjadi 40.000, berkurang setengahnya. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni, dan siapa yang tidak meminum air dari sungai tersebut, fa innahu minni, maka dialah pasukanku. Jadi 80.000 menjadi berapa tadi? 40.000. Uniknya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa man lam yata'amhu, siapa yang tidak makan, bukan yashrab. Kenapa enggak menggunakan kalimat yashrab lagi? Kenapa menggunakan kalimat yata'am? Nah, di sini menjadi dalil bahwa minuman itu juga adalah makanan buat manusia. Minuman adalah makanan. Termasuk keutamaan air zam-zam. Zam-zam ta'amun wa syurbun. Air zam-zam itu adalah makanan dan minuman. Dan saya membuktikan sendiri, enggak makan, Allahu Akbar, kenyang dengan minum air zam-zam. Padahal sedikit airnya, tapi kenyang. Coba nanti panjenengan buktikan sendiri. Mudah-mudahan bisa haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini di antara keistimewaan Zam-Zam. Zam-Zam ta'amun wa syurbun. Zam-Zam itu makanan dan minuman. Sama. Dalam ayat ini, air itu adalah ta'amun wa syurbun. Dia makanan dan minuman. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Karena saking kehausannya, banyak juga dari pasukan Talut ini minum, tapi minumnya dengan apa? Dengan tangan, artinya nyiduknya dengan tangan. Ini nggak apa-apa kata Talut. Kalau yang ngambil banyak ini yang bukan pasukanku, tapi kalau dia yang ngambil dengan tangannya, maka nggak apa-apa, dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah mereka sukses melewati ujian yang pertama ini, maka dalam perjalanan mereka mengatakan, qalu la taqata lana al-yaum bijalut. Jadi mereka mengatakan, kami nggak mampu ini melawan Jalut. Jadi wahai Talut, kami ini nggak mampu melawan Jalut dan bala tentaranya. Jadi ada keraguan-keraguan lagi, hingga tersisa, wallahu a'lam, disebutkan dalam riwayat tersisa 4.000 pasukan. Sebagian disebutkan juga tersisa 313 pasukan sebagaimana jumlah pasukan dalam perang Badar. Bayangkan, dari 80.000 tersisa berapa? 313. Dan ini disebutkan ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Barra' bin Azib, beliau mengatakan, kuntu natahaddatsu an ashabi Muhammad alladzi kanu ma'ahu yauma badrin 300 wa bid'ah. Jadi kami berbincang-bincang tentang jumlah pasukan Nabi Muhammad, yaitu ketika perang Badar. Saya itu berjumlah 313 pasukan. Ala iddati ashabi Talut alladzina jawazu ma'ahun nahar. Dan inilah sama dengan jumlah pasukannya Talut ketika mereka melewati ujian nahar tadi. Jadi berapa jumlahnya? 313. Nah, ini tambah bingung lagi pasukan. Jadi pasukan dari 80.000 berkurang diseleksi, seleksi alam tadi dengan ketaatan, loyalitas, sehingga ternyata yang loyal tersisa berapa? 313. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqu, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, maka berkatalah orang-orang yang mereka begitu yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, artinya para pasukan yang mereka berperang dan mereka sangat yakin nanti dalam peperangan itu mereka akan mati syahid.
mereka yang beriman berkata untuk apa? Menguatkan pasukan. Berkatalah mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi berapa banyak pasukan yang sedikit ini bisa mengalahkan jumlah pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan dalam peperangan itu bukan perkara jumlah, tapi kemenangan dalam peperangan itu adalah betapa yakinnya mereka dengan kemenangan, betapa yakinnya mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat para sahabat kuat saat itu. Dan ini juga yang membuat apa? Pasukannya Talut menjadi kuat, yakin bahwa mereka akan bisa memenangkan peperangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah pasukan yang sedikit bisa kalahkan jumlah pasukan yang banyak dengan izin Allah. Dan kita sudah tahu bahwa ketika perang itu Allah akan mengutus bala tentara dari para malaikat untuk ikut berperang. Maka 313 pasukan itu melawan pasukannya Jalut yang jumlahnya wallahu alam sangat banyak sekali. Artinya nggak sebanding, tidak sebanding sama ketika perang Badar atau perang Uhud, nggak sebanding jumlahnya, tapi menang umat Islam. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetaplah kalian sabar dan tetaplah lanjutkan peperangan. Nah ini. Jadi awalnya apa? Ragu, menang nggak ya? Tapi diyakinkan berapa banyak jumlah pasukan yang sedikit bisa mengalahkan jumlah pasukan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina. Ini doa ini sangat masyhur yang sering kita baca. Maka tatkala pasukan Talut yang jumlahnya 313 tadi bertemu dengan pasukan Jalut yang jumlahnya beribu-ribu yang enggak sebanding ini, maka pasukannya Talut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, afriq alaina sabran, curahkanlah kepada kami kesabaran. Jadi ketika perang itu salah satu yang dibutuhkan pasukan adalah kesabaran untuk berperang. Karena kalau mereka nggak sabar, mereka akan apa? Pesimis, dan mereka akan mundur, lari dari peperangan. Maka mereka minta kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, berikan kami kesabaran yang besar. Artinya limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkan dan kokohkan pijakan kaki kami. Ketika kami berhadapan dengan musuh, kami nggak akan mudah terjatuh. Ketika pedang itu melawan musuh, maka pedang itu nggak akan jatuh. Watsabbit aqdamana, jadikanlah kami kuat ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami di atas kaum kafir. Nah, disebutkan dalam sejarah dan riwayat bahwa Jalut ini memimpin pasukan dari bangsa Amalik. Jadi musuhnya Talut itu adalah bangsa Amalik. Nah, pemimpinnya namanya Jalut. Wansurna 'alal qaumil kafirin, maka di sini Allah sebutkan mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Fahazamuhum biidznillah. Ini. Maka pasukannya Talut dapat mengalahkan pasukannya Jalut biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Menang nggak akhirnya? Menang. Jadi 313 pasukan itu menang mengalahkan pasukannya Jalut biidznillah dengan izin Allah. Wa qatala Daud Jalut. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini mengabarkan siapa yang membunuh Jalut. Yang membunuh Jalut adalah
Daud alaihi salatu wassalam, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Daud menjadi raja dan menjadi nabi. Jadi Nabi Daud saat itu menjadi pasukannya Talut, karena saat itu masih muda. Maka tatkala sudah usia 40 tahun, jadi semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi, semua usianya 40 tahun ketika diangkat menjadi nabi. Nah ini berarti saat itu Nabi Daud usianya 40 tahun. Nah, dalam usia 40 tahun itulah Allah angkat Nabi Daud menjadi nabi dan menjadi raja. Sebelumnya Nabi Daud adalah pasukannya Talut. Wa qatala Daud Jalut, maka Daud membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Nah ini dalilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Daud al-mulka, kekerajaan. Artinya Nabi Daud menjadi raja. Wal hikmah, dan Nabi Daud diberikan Allah hikmah. Di sini Ibnu Katsir menafsirkan hikmah di sini adalah an-nubuwah, kenabian. Jadi raja dan jadi nabi. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah memberikan ilmu atas apa-apa yang dikehendaki Allah untuk Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Walaula daf'allahu an-nasa ba'dhum li ba'din la fasadatil ardh. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebuah kaum melawan sebuah kaum yang lain, la fasadatil ardh, niscaya bumi ini akan hancur. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang mukmin punya kemampuan, kekuatan untuk melawan orang kafir. Allah jadikan kebenaran bisa mengalahkan kebatilan. Sekiranya kebenaran itu tidak bisa mengalahkan kebatilan, atau kebatilan itu mengalahkan kebenaran, orang yang batil bisa mengalahkan orang yang benar, la fasadatil ardh, niscaya bumi ini akan hancur karena dipegang oleh orang-orang yang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La fasadatil ardh walakinnallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai fadl, keutamaan 'alal alamin, terhadap alam semesta, terhadap apa-apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haqq. Nah, itulah ayatullah, ayat-ayat Allah, natsluha 'alaika bil haqq, kami bacakan kepada kalian bil haqq, dengan kebenaran. Jadi kisah ini benar. Inilah yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian yang mengabarkan ya peristiwa-peristiwa peperangan ini ya dari kabar-kabar Israiliyat. Tapi di sini Allah tegaskan inilah yang harus lebih diimani oleh orang yang beriman. Natsluha 'alaika bil haqq, bahwasanya isi dari Al-Qur'an itu adalah al-haq, isinya semuanya adalah benar, enggak mungkin salah. Dan kisah-kisah yang diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran semuanya berisi kisah-kisah nyata, bukan kisah hoax. Jadi semuanya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran semua ada ayat, natsluha 'alaika bil haqq, semuanya isinya berita-beritanya adalah benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kaum Muhammad, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka kembali khitabnya kepada Nabi Muhammad. Wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya kaum Muhammad, kau juga menjadi rasul sebagaimana Allah mengutus para rasul.
dan kau juga nantinya yang akan menjadi rasul yang akan mengalahkan orang-orang kafir, sebagaimana Nabi Dawud bisa membunuh Jalut, sebagaimana Talut dapat memimpin pasukan, maka Allah akan menjadikan kau pemimpin yang bisa mengalahkan pasukan-pasukan kafir Quraisy. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini kisah peperangan antara Talut dan Jalut, kisah yang terjadi di zaman Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Di antara hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa betapa pentingnya seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa harusnya seorang hamba taat kepada para pemimpin, betapa harusnya seorang itu beriman kepada Allah dan beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya kekuatan itu milik Allah, yakin bahwasanya akan datang pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada seorang hamba, kepada orang-orang yang beriman. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini, dan ini menjadi penutup dari juz kedua. Insyaallah pekan depan, Kamis depan, kita akan masuk di juz 23, yaitu surat Al-Baqarah ayat 252. Mari kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amal mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari jahilnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk dan kembali kepada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.